Jumpa lagi di Opini Budiman. Kejaksaan Agung menahan dan menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus pengurusan izin ekspor minyak sawit mentah. Penjelasan dari Jaksa Agung, Burhanuddin, seakan-akan menjawab pertanyaan publik, siapa sebetulnya mafia minyak goreng. Masalah mafia minyak goreng itu pernah diungkapkan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di depan Komisi 6 DPR. Lutfi pada waktu itu mengatakan sudah mengantongi nama-nama terduga mafia minyak goreng. Kementerian Perdagangan bahkan sudah menyampaikan data-data soal siapa mafia minyak goreng itu kepada pihak kepolisian. Bahkan Lutfi mengatakan bahwa calon tersangka akan diumumkan pada Senin 21 Maret 2022. Menteri Perdagangan M. Lutfi pada waktu itu mengatakan pihaknya tidak akan kalah dengan mafia pangan terkait kelangkaan minyak goreng. Dia menambahkan bahwa tak akan menyerah kepada mafia pangan. Terima kasih Bapak Ketua dan Bapak dan Ibu anggota Komisi 6 yang saya hormati. Beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, saya terima semua kritik, tapi saya ingin menekankan bahwa tidak ada saya menyerah kepada mafia-mafia, terutama mafia pangan. Pernyataan Lutfi itu diucapkan Kamis 17 Maret 2022. Namun hingga kini justru Kejaksaan Agung yang menangkap anak buah Lutfi, salah seorang dirjen Kementerian Perdagangan yang mengurusi perdagangan luar negeri. Memang terasa ironis, sebuah drama yang belum tahu bagaimana akhirnya. Faktanya dari kepolisian tak ada pengumuman mafia. Mafia memang bukan istilah hukum. Itu adalah istilah yang condong menjadi istilah politik. Yang muncul justru pengumuman penahanan dan pentersangkaan 4 orang oleh Kejaksaan Agung. Mereka adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnuwardana. Kemudian ada Komisaris Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumangger. Kemudian ada Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Grup Stanley MA dan General Manager dari bagian General Affairs PT Musimas Pikare Togare Sitanggang. Apakah 4 orang yang ditahan kejaksaan itu adalah mafia yang disebut oleh Lutfi di depan Komisi 6 DPR? Apakah Dirjen Kementerian Perdagangan Luar Negeri juga bagian dari mafia yang disebut oleh Lutfi? Biarlah proses hukum yang kemudian membuktikannya. Namun rasa-rasanya secara moral seorang menteri harus bertanggung jawab ketika ada anak buahnya yang kemudian berperilaku menyimpang. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam siaran persnya menyatakan mendukung proses yang dia akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Segala informasi akan diberikan untuk mendukung proses hukum tersebut. Mengutip Jaksa Agung, 3 tersangka dari pihak swasta telah berkomunikasi secara intens dengan Indrasari untuk mendapatkan persetujuan ekspor. Hasilnya diterbitkan izin ekspor untuk 4 perusahaan. Padahal menurut Jaksa Agung, perusahaan-perusahaan tersebut bukanlah yang berhak mendapatkan persetujuan ekspor. Belum ada penjelasan lebih jauh dari Kejaksaan Agung. Apakah memang ada praktek suap di sana? Apakah ada gratifikasi dalam kasus tersebut? Atau ada kasus korupsi di balik terbitnya izin ekspor tersebut? Apapun, kita memberikan apresiasi kepada Jaksa Agung yang bergerak cepat, bergerak sigap menjawab keinginan tawan publik di balik langkanya minyak goreng. Bahkan langkah Kejaksaan Agung terasa lebih cepat daripada KPK yang memang sedang melambat. Namun publik membutuhkan penjelasan. Apakah 4 orang yang ditahan itu adalah mafia yang disebutkan oleh Menteri Perdagangan, atau mereka hanyalah pelaksana saja? Kalau pelaksana, tentunya harus dikejar siapa yang memberikan arahan. Kalau itu memang melibatkan perusahaan, tentunya ini adalah tanggung jawab dari korporasi. Apakah pejabat Kementerian Perdagangan yang ditahan
disangka terlibat dalam persekongkolan untuk mendapatkan izin ekspor juga bekerja sendirian? Itulah menjadi pertanyaan-pertanyaan publik. Follow the money. Mengikuti kemana larinya uang, boleh jadi itu adalah langkah yang harus dilakukan. Apakah 3 tersangka itu bekerja sendiri-sendiri? Apakah Dirjen juga bekerja dalam diam-diam? Apakah atasannya kemudian mengetahui? Apakah ada aliran-aliran uang dalam persekongkolan untuk mendapatkan izin ekspor? Siapa yang harus bertanggung jawab ketika itu kemudian terjadi sebuah kebijakan yang kemudian menyengsarakan rakyat? Itu semuanya membutuhkan penyelidikan hukum menyeluruh dan tidak boleh berhenti. Siapapun yang kemudian terlibat, siapapun yang kemudian mendapatkan kemanfaatan yang terbukti menyengsarakan rakyat, tentunya harus bertanggung jawab secara hukum. Memang ini adalah momentum yang baik bagi Presiden Jokowi untuk membersihkan para pemburu rente, untuk membersihkan para mafia-mafia yang selama ini mengambil kebijakan dari otoritasnya dan kebijakan itu terbukti menyengsarakan rakyat. Ini adalah momentum yang baik untuk membersihkan dan memperbaiki negeri ini. Jumpa lagi di Opini Budiman berikutnya.